Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Praktikum Mikrobiologi, ingin menjelaskan tentang sterilisasi. Halo, saya Elvan Haryadi. Halo, aku Devina Alia Rahma. Halo, aku Alvina Malia. Halo, aku Tiara Oktavia Tananda. Halo, aku Zahra Ashifa. Halo, aku Indah Nabila Fahria Syifa. Halo, perkenalkan nama aku Diga Purnadila. Prosedur sebelum melakukan percobaan maupun penelitian, alat dan bahan yang akan digunakan haruslah disterilisasi terlebih dahulu. Alat praktikum juga harus disterilkan untuk membebaskan suatu bahan dan peralatan tersebut dari semua bentuk kehidupan mikroorganisme. Meskipun sterilisasi merupakan cara yang paling efektif untuk membunuh mikroorganisme, sterilisasi tidak selalu memungkinkan dan juga tidak selalu praktis. DTT atau desinfeksi tingkat tinggi adalah salah satu alternatif untuk situasi tersebut. DTT bisa dicapai dengan cara merebus, mengukus, ataupun direndam secara kimia. Untuk peralatan perebusan seringkali merupakan metode DTT yang paling sederhana dan paling efisien. Alat dan bahan yang akan digunakan dalam DTT kukus rebus antara lain sarung tangan, batang pengaduk, botol sirup, dan sendok, serta bahannya yaitu air klorin, air deterjen, dan air bersih. Pertama ada klorin 0,4%, ada karentang, ada juga masker dan juga handscoon, ada juga sabun dan deterjen non-ionik serta alat-alat yang akan disterilisasi. Untuk praktikum ini agar berjalan dengan steril, maka kita akan memakai masker dan tidak lupa juga kita memakai handscoon agar tidak terkontaminasi oleh bakteri maupun debu. Langkah selanjutnya yaitu alat-alat yang akan disterilkan itu kita masukkan ke dalam larutan cair, yaitu larutan klorin yang 0,4% tadi, dan kita tunggu selama waktu 10 menit. Setelah itu, alat-alat yang udah direndam tadi di dalam larutan klorin, kemudian larutan itu kita buang dan alat-alat tersebut kita cuci dengan menggunakan deterjen non-ionik. Setelah kita cuci menggunakan deterjen non-ionik, alat-alat tersebut kita bilas dengan menggunakan air yang mengalir. Dan setelah itu kita memasukkan alat-alat yang telah dicuci tadi ke dalam panci yang udah berisi dengan air bersih yang akan kita didihkan.
Tutup panci dan juga rebus alat-alat itu selama waktu 15 menit. Setelah direbus, buka tutup panci dan kita tunggu selama waktu 20 menit. Keluarkan alat-alat tersebut dan kita letakkan ke dalam suatu tempat yang kering, serta biarkan peralatan tersebut kering dengan cara diangin-anginkan sebelum digunakan ataupun disimpan. Karena jika alat dalam keadaan yang lembab, maka keadaan disinfekasi tingkat tinggi itu lebih tidak terjaga. Nah, pada saat peralatan kering, segera gunakan atau disimpan kembali ke dalam wadah disinfekasi tingkat tinggi dan berpenutup. Peralatan bisa disimpan sampai waktu 1 minggu loh, asalkan penutupnya itu tidak dibuka-buka. Disiapkan alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Pertama-tama, alat yang akan disterilisasi dimasukkan ke dalam air klorin dan disikat hingga bersih. Rendam alat-alat tadi selama 15 hingga 30 menit. Setelah alat-alat tersebut direndam, alat-alat tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam air deterjen. Kemudian, alat-alat yang telah dimasukkan ke dalam air deterjen tadi dibilas menggunakan air bersih. Bilas alat-alat tersebut hingga bersih. Siapkan alat pengukus, kemudian hidupkan kompor dan tunggu air hingga mendidih. Tanda air telah mendidih adalah akan keluar uap panas antara panci dan tutupnya. Setelah air mendidih, dibuka tutup panci pengukus, kemudian masukkan alat-alat yang ingin disterilisasi ke dalam panci pengukus dan ditutup. Kukus peralatan selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat panci yang berisi peralatan tersebut. Terakhir, pindahkan peralatan yang baru dikukus ke dalam tempat penyimpanan yang telah disterilisasi menggunakan penjepit atau korentang steril. Alhasil, alat-alat yang telah disterilisasikan siap digunakan. Metode pilihan untuk mematikan semua mikroorganisme pada peralatan adalah sterilisasi. Jika tidak memungkinkan, maka sterilisasi dapat diganti menjadi desinfeksi tingkat tinggi.
Desinfeksi tingkat tinggi atau DTT adalah proses membunuh semua mikroorganisme, kecuali beberapa endospora bakterial yang dapat dilakukan dengan merebus, mengukus dengan uap panas, ataupun merendam dengan larutan kimia. Sedangkan sterilisasi yaitu mematikan semua mikroorganisme dan endospora dan dapat dilakukan dengan uap bertekanan tinggi menggunakan autoclave ataupun pemanasan kering dengan open. Metode yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu dengan cara kukus rebus. DTT kukus rebus adalah kegiatan untuk mensterilkan instrumen alat-alat kesehatan dari kuman ataupun bakteri dengan cara direbus ataupun dikukus. Perebusan dalam air merupakan cara efektif dan praktis untuk DTT peralatan. DTT dengan cara mengukus seringkali digunakan untuk memproses sarung tangan, namun bisa juga untuk peralatan. Dapat juga kelemahan dalam metode DTT dengan cara perebusan, yaitu jika perebusan yang terus-menerus akan menyebabkan pengapuran pada peralatan. Upaya untuk menghindarinya adalah dengan cara menggunakan air yang telah direbus terlebih dahulu selama 10 menit. Kemudian, kita gunakan air tersebut setelah dingin untuk merebus peralatan.